Baik, terima kasih smart listeners, masih dalam rangkaian memperingati 77 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ya, yang sama-sama nanti kita peringati bersama ya. Masih bersama dengan Permabudi Sulsel, Persatuan Umat Buddha Indonesia, dan juga PHDI Sulsel Parisada Hindu Dharma Indonesia di spesial program untuk hari ini. Dan tadi ya, seperti yang diinformasikan tadi, dalam waktu dekat kolaborasi antara umat Buddha dan juga umat Hindu itu akan menggelar drama tari toleransi menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Dan untuk saat ini smart listeners, ini saya memegang ya naskah untuk pementasan nanti untuk sendera tari ya. Ini kisah Sutasoma ya. Ya. Dari Pak Gede ini mungkin bisa memberikan sedikit gambaran nih untuk kisahnya itu nanti seperti apa sih, Pak? Ya. Baik, saya akan menambahkan sedikit bagaimana sebenarnya dari cerita Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua yang diambil dari kitab Sutasoma karya Mpu Tantular. Sebagai sutradara besok itu adalah Pak Made Sumadi. Nah, dengan pendukung dari Sanggar Gita Saraswati Makassar bersama saudara kita dari umat Buddha juga, dari umat Buddha, terus dari teman-teman mengisi itu tidak hanya dalam konteks dari cerita tetapi dikembangkan dalam toleransi tadi itu. Ada dari Papua, dari Papuanya, ada dari Torajanya, Pegelunya, ada juga dari sini, dari 4 etnis sebenarnya ada. Nah itu mengisi nanti sisi-sisi selain fokus kepada tentang Sutasoma. Nah sebenarnya cerita Sutasoma ini seperti katakan di awal itu adalah seorang raja dari Prabu Mahaketu di kerajaan Astina mempunyai anak yang bernamanya Sutasoma. Kondisi Sutasoma itu tentu karena dia seorang titisan dari seorang Buddha, sifat-sifat welas asih itu lebih dominan, sehingga ketika mau dianggap jadi raja itu dia lebih cenderung ingin mengasingkan diri, tidak mau menjadi seorang raja itu sebenarnya. Nah dalam perjalanan pengasingan ke hutan ini ada beberapa tantangan yang dia hadapi. Yang pertama ada tantangan dari gajah yang ini kan, terus harimau yang memakan anaknya. Dalam itu timbul hati ulas asih, janganlah engkau makan anakmu, makan saja anak aku. Nah, ini artinya apa? Begitu dia tidak ingin melihat bahwa ada anaknya dimakan, dia serahkan dirinya. Dalam proses penyerahan diri itu dimakanlah Sutasoma ini. Tapi keajaiban ada kekuatan gaib yang datang sehingga Sutasoma ini mendapatkan kekuatan sehingga takluk harimau ini. Harimau ini takluk dan siap mengabdi. Sang gajah ini mengabdi. Nah, selanjutnya dalam menuju ke Gunung Mahir itu ada juga raksasa-raksasa. Ini kembali semua dalam simbol dalam menaklukkan angkara murkaan diri ada yang baik, yang buruk, itu selalu berdampingan. Memang sampai kepada titik ketemu dengan Empu Barada. Empu Barada disinilah dia mengabdi, diceritakanlah ini dengan para biksu-biksu tadi itu. Ada nanti biksu, ada ini tadi semua ada itu. Disitulah dia mendapat wejangan. Dari wejangan itu baru dia mau kembali ke Astina untuk semua keluarga, untuk menjalankan kebenaran-kebenaran tadi itu. Itu sebenarnya endingnya nanti. Nah apa yang kita petik hikmah dari semua ini? Tentu karena beliau seorang welas asih, dia berharap di dunia ini tidak terjadi yang kata-kata dia ada keangkara murkaan, kedamaian dijalankan, kerukunan, toleransi, walaupun dengan berbeda. Makanya di penutup cerita dalam itu Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Sebenarnya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Ya? Itulah yang menjadi sesanti bangsa kita di dalam Pancasila yang menjadi pegangan. Inilah endingnya. Tetapi selain itu juga ada hiburan yang lain. Iya, seperti apa tuh untuk hiburannya? Hiburan lain tentu ada tarian-tarian. Ada nyanyi 6 agama.
Ada paduan suara. Paduan Iya. suara dengan dengan lagu-lagu kebangsaan. Ya, kita jarang dengar lagu-lagunya, tapi sangat bermakna. Kita akan dengarkan nanti. Ya. Wow, ini full ya rangkaian kegiatannya Iya, ya. iya. Ini acaranya mungkin sekitar 1,5 jam. Satu setengah jam. Ya. Oke. Nah ini untuk pementasan kolosal ya, cerita Iya. kolosal ya. Itu memang untuk persiapannya itu berapa lama Pak? Ya mulai dari idenya 18 Mei itu saya masih ingat sekali waktu di dengan Pak Yongres begitu ya, acara gereja-gereja di asrama haji. Dari situ besoknya hari Senin Pak Yongres menyambut dengan Pak Madi Semadi. Saya bilang, Pak Yongres ada begini, kira-kira apa ya, mengalir lah seperti ini. Namanya ide dari gagas itu kadang-kadang tidak mesti harus resmi, kadang-kadang di jalan saja, ayo Pak ini sampai terwujud hari ini. Mudah-mudahan semua ingin masyarakat kita semua melalui kegiatan ini menginspirasi bagi kita semua. Oh ternyata peradaban zaman dahulu seperti ini. Walaupun kita tidak hidup, kalau orang Hindu bilang ya mungkin kita bagian reinkarnasi, minimal jadi panjak-panjak empu tantular zaman dahulu. Karena kita percaya dengan reinkarnasi mengalir hari ini untuk bisa menjadi panutan bagi orang lain. Ya, jadi sebenarnya Bu Mirsa, jadi bukan hanya soal bagaimana kita menampilkan seni ini, tari ini, tapi yang paling penting juga adalah prosesnya. Jadi bayangkan ini disebut kolosal karena pengisi acara sekitar 250 orang itu pengisi acara. Dengan latar bukan seni. Iya, orang-orang pokoknya orang yang Beragam profesi Pak. beragam profesi. Oh jadi memang bukan 250. orang seni juga gitu Nah, ya. Bu, 250 orang ini Bu, ini bisa hampir setiap hari itu berinteraksi dalam latihan, semuanya rukun. Ini saja sudah merupakan satu poin yang satu pelajaran yang sangat berharga sekali. Mereka bisa berjumpa lintas etnis, lintas agama, saling berlatih bersama, saling koreksi. Ini loh yang perlu diperbaiki gitu. Enggak gampang Bu itu. Kita kadang-kadang mengkritik orang itu enggak gampang. Itu kan mengkritik dengan dengan penuh kebaikan gitu. Kalau saya lihat gitu ya? oh iya Pak Gede, ini harus gayanya gini loh Pak Gede, yang lebih bagus. Ini harus pegangnya bendera gini nih gitu. Jadi itu kritik sebenarnya. Nah, orang-orang yang bisa bertoleransi itu belajar di situ. Ini hal-hal yang simpel gitu ya. Iya, justru Bagaimana kita menerima belajar. kritik ataupun masukan ya. Ya, apa bedanya Bu? Seorang sahabat yang baik dengan yang tidak baik itu. Kalau seorang sahabat baik, dia mengkritik kita, tapi dia tetap mencintai kita. Ya. Karena dia mau kita gak baik. Karena apa? Kalau dia tampilnya baik, kita kan semua jadi baik. Ikut kebawa juga, Pak. Bayangkan kalau dia tampilnya jelek. Walaupun saya ini misalnya narinya bagus, tapi kalau Pak Gede misalnya narinya jelek, orang lihat jelek juga. Gitu. Ya, Artinya itu, dampaknya ke kita itu ya. bukan teman saya itu. Kerja dalam tim. Iya. Tapi kalau bagus itu teman saya itu. Nah itu Bu ya. Jadi itu kalau teman yang nggak baik Bu, dia kritik kita, tapi sekaligus membenci kita, memusuhin kita, itu nggak baik. Itu Ada nggak orang baik. kan mengkritik lalu menjelek-jelekkan kita, memusuhin kita. Nah ini. Itu jangan sampai seperti itu. gitu Ya, ya. disitulah Bu fungsinya Oke. orang-orang itu belajar untuk bertoleransi. Bertoleransi. Toleransi menghargai apa yang orang lain lakukan dan untuk kebaikan bersama. Ya, Gitu. Oke. Untuk rangkaian kegiatan untuk dalam bentuk seni gitu ya, pasti untuk yang mendengarkan kita nih sore hari ini mungkin ada sedikit gambaran, ada sedikit bayangan. Ini kan memang mengangkat kisah yang memang sudah ribuan tahun gitu ya. Nah nanti untuk pementasannya itu memang dibuat seperti zaman kolonial ataukah memang dibuat sesuai dengan kondisi sekarang atau gimana nih? Tampilan besok itu apa yang menjadi yang diangkat dalam cerita Soma itu tentu karena kita punya Sanggar Gita Saraswati. Nanti lebih banyak dominan juga tentang Sanggar. Tetapi nilai-nilai yang lain seperti Buddha Biksu, pemeran-pemeran yang lain itu naga itu semua menjadi kolaborasi. Jadi seni Bali dengan Buddha itu semua. Dan saya katakan tadi tidak hanya dua itu saja. Ada dari Papuanya, ada dari Toraja, 4 etnis itu semua menjadi satu dalam rangka mengisi, ada kegembiraan. Di dalam itu ada ruang kegembiraan menyambut dalam rangka menobatkan sang saudara ini, ada hiburan-hiburan yang memang menyentuh ini. Ada lebih banyak itu. Tetapi
pada endingnya nanti kan perjalanan Sang Sutasoma ini untuk mencari kebenaran kan. Ya Bu, jadi ini sebenarnya kolaborasi lintas generasi juga. Jadi mulai dari anak-anak kecil sampai orang yang tua itu ikut. Ada yang sampai umur 70-an. Ya. Oh, ada juga ya. Ada Bu. Prof Halilintar. Iya. Prof Halilintar juga Dari terlibat. ikut. Jadi pemain. Pemain ya, dia. Pak Iya. Halilintar Iya. Latif itu ikut jadi pemain sebagai pemain juga resi. Iya. Iya, sebagai Lalu meskipun tari-tariannya itu misalnya tarian yang tradisional, tetapi dipadukan dengan layar Modern, digital yang modern. Wah. Nah, gitu. Sound sistemnya modern. Jadinya menarik gitu iya. ya. Iya, ini Kolaborasi. memang kolaborasi lintas etnis, kolaborasi lintas agama, lintas generasi dengan lintas teknologi. Ya, itu semua Iya, berpadu iya. di dalamnya, Pak. Berpadu. Ya. Sebenarnya Oke. kegiatan inilah mencerminkan sebenarnya aplikasi dari nilai toleransi dan kerukunan sebenarnya. Karena sekian orang itu kalau itu membawa virus yang positif, dia akan menginformasikan, oh saya dapat teman di sini, sehingga tidak ada batas sekat. Tidak ada sekat, semuanya bersatu padu Iya. gitu ya. Jadi penasaran nanti ini kegiatannya itu seperti apa gitu kan. Nah, untuk rangkaian kegiatannya atau puncak kegiatannya itu nanti di tanggal 20, 20 ya. ya, 20 ya. karnaval. Karnaval Itu bisa Merdeka diinformasikan Toleransi. lagi nih Pak Yonggris untuk Ya. masyarakat Makassar juga bisa tahu ya Ya. di jam-jam berapa mereka bisa Oke. standby untuk bisa menyaksikan langsung. Mungkin ada adiknya atau kakak yang ikut gitu kan, keluarga yang ikut. Ya, Ya, oke Bu. silakan Pak. Ya, kepada seluruh pendengar Smart FM, saya mengajak pada tanggal 20 itu puncak dari Pekan Merdeka Toleransi itu kita akan adakan karnaval budaya, karnaval yang agama. Tanggal 20 jam 6 pagi itu sudah mulai start dari Karebosi, itu akan keliling ke Jalan Sudirman, Ratulangi. Yang pawai orangnya itu lewat Jalan Karundrung, Sultan Hasanuddin, Ahmad Yani. Pawai mobilnya itu akan lewat lewat di Jalan Haji Bau, Pantai Losari, kembali ke Ahmad Yani, masuk ke Karebosi. Saya yakin ini akan menjadi tontonan yang menarik dan kita semua bisa ikut. Kalau perlu ikut jalan, ayo jalan bersama ya. Iya. Karena pesertanya ini saya yakin ini bisa sampai 10.000 ini kalau semuanya bisa hadir ya. Dan mobil-mobil hias apa yang mudah-mudahan lah sangat menarik untuk kita tonton. Tapi yang paling penting bahwa kegiatan ini akan membawa satu kesan atau mudah-mudahan ya kita membawa satu nilai, yaitu nilai persaudaraan, nilai saling menghargai, nilai toleransi antar umat beragama, lintas agama, lintas budaya, lintas etnis. Kita ingin sebenarnya kegiatan ini kita adakan bagaimana kita ini saling menghargai dan bisa menjaga keutuhan bangsa kita. Itu yang paling penting. Itu yang menjadi poin utama gitu ya, Pak Yonggris ya. Oke, dari Pak Gede masih ada yang mau ditambahkan, Pak? Baik, momentum 17 Agustus di tahun ini tentu kita ingin semua terlibat untuk mengisi kemerdekaan ini dengan hal yang positif. Jadi PMA 494 tentang moderasi toleransi itu kita wujudkan dari Sulawesi Selatan. Dimulai dari Semoga, Sulawesi Selatan ya. Makanya dengan kegiatan ini kita berharap menular ke daerah-daerah yang lain. Dan ini ke kabupaten kota juga bergerak ini. Ini gemanya di daerah juga seperti ini banyak karena sangat masif gerakan kita. Dan ingat juga bagaimana Pekan Merdeka Toleransi, Kemah Merdeka Toleransi, Pekan Karnaval Toleransi, itu semua dikemas dengan gotong royong tanpa artinya dengan biaya swadaya, gotong royong, betul itu semua. Gotong royong. Ya, biaya itu, sendiri, ya, biaya kita- sendiri, Pak. Iya, biaya Itu, sendiri. biaya Nggak sendiri, ada tidak kita ada anggaran. Saya kira ada anggaran tertentu atau Tidak. gimana, Pak? Nggak ada, kita nggak ajukan proposal ke Tidak, pemerintah. memang tidak ada. Kita Itu gotong royong. ya, Itu gimana, semua Pak? gotong Itu gimana royong ceritanya, memang. Pak? Jadi anggarannya dari mana nih, dari Pak umat Yonggris? Hindu, dari umat Buddha, kita juga ada minta beberapa donatur-donatur swasta yang tidak mengikat Yang ya, tidak ya mengikat, kita. gitu. Tapi ya pemerintah ini betul-betul sangat mendukung dari Ya. sisi fasilitas, ya. Pak Tapi Pangdam, yang Pak lain Pangdam, ya dari ya. pemerintahan Ya, wali sangat kota. mendukung semangat, sangat mendukung juga beberapa Supportnya ya. mensupport Supportnya. fasilitas-fasilitas yang Goa ada. juga sangat Ya. merespon baik. Artinya didukung penuh lah oleh pemerintah dalam ini. Ya, Oke, supportnya. Ya. Oke. Ini yang pastinya kita berharap ya, semoga dari rangkaian kegiatan bagaimana kolaborasi ya dari Persatuan Umat Buddha Indonesia, kemudian
kemudian dari Parisada, Hindu, Dharma Indonesia, dan juga ini merupakan kolaborasi dari umat beragama lainnya gitu ya Dan Pak Yonggris lintas ya. etnis. Dan lintas Yes. etnis ya. Yeah, lintas. Dan ini akhirnya ini melahirkan Indonesia semakin sejahtera khususnya untuk Sulawesi Selatan ya Pak Yonggris ya. Makin rukun, makin damai, harmonis. Amin, Ya, amin ya. ya. Dan juga Indonesia tetap jaya. Ya, Sesuai tema merdeka dalam keberagaman, toleran dalam perbedaan. Bedaan. Ya, itu tema kita. Itu Tema tema kita. utama kita ya. Ya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Yonggris sudah hadir Terima di kasih, studio pemirsa. ya. Ibu. Sukses Ya. acaranya Pak ya. Ya. Kita doakan. Doakan. Iya, Pak Gede, terima Ya, kasih juga. sama-sama. Salam untuk Pak Made ya, Ya. sebagai dalam utama ya. Iya. Semati dalam utamanya. Baik, dan Smart Listener demikian perbincangan kita di sore hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak Yonggris dan juga Pak Gede. Dan akhirnya dari Smart FM Makassar, saya Mirsa Arianti pamit. Selamat malam dan sampai jumpa. Bye bye. Salam kerukunan. Salam kerukunan. Oke.